Halo semuanya, salam kenal. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman 2 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan sebuah proyek akhir kami yang bernama Quota Match gitu. Sebenarnya apa sih Quota Match itu? Jadi, Quota Match itu adalah aplikasi ya untuk menunjang keputusan ya. Kira-kira pemilihan provider mana yang paling bagus gitu. Dan awal mula ide ini terbentuk itu sebenarnya dari studi kasus nyata kita sehari-hari gitu. Dimana kita sering banget nih ngalamin kayak kebingungan buat milih provider mana yang paling bagus gitu. Terus yang murah, yang bagus, yang ganti lag gitu. Karena buat menunjang kebutuhan kita buat untuk nugas sehari-hari gitu. Karena menurut saya dan menurut kita juga sinyal di kampus kita cukup lumayan buffer ya buffer ini mana ini sangat mengganggu sekali ya ini buat tugas kita sehari-hari. Makanya kita membuat aplikasi Java berbasis desktop ini untuk menunjang keputusan kita untuk pemilihan provider mana kira-kira yang lebih bagus, harganya murah, dan yang pastinya anti lag gitu ya, anti buffer gitu. Dan itu adalah sebuah latar belakang yang tadi saya jelaskan. Dan untuk konsep, kami akan bergeser ke anggota kita selanjutnya adalah Aufa Wafi. Oke, untuk materi berikutnya itu ada mengenai konsep SPK dan algoritma yang kita terapkan di aplikasi ini. Nah, untuk mesin rekomendasinya itu Quota Match ini menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode ini kamu pilih karena algoritmanya sangat akurat dalam melakukan perankingan berdasarkan pembobotan. Sistem kami menganalisis 4 kriteria utama. Yang pertama itu ada harga yang sifatnya cost, yang artinya semakin murah, maka nilainya semakin tinggi. Kemudian ada 3 kriteria lainnya yang bersifat benefit, yaitu kuota utama, masa aktif, dan stabilitas sinyal. Di mana semakin besar nilainya, maka semakin direkomendasikan paket tersebut. Berikutnya ada arsitektur database yang akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Oke, di sini di database ada kedua table yaitu paket data dan provider. Yang pertama, tabel pertama adalah table provider. Tabel ini berfungsi sebagai master data yang hanya berisi ID provider sebagai primary key dan auto increment dan nama provider. Terus yang kedua di sini ada paket data. Tabel kedua sekaligus tabel utama dalam sistem ini adalah paket data. Disinilah tempat kami menyimpan alternatif, yaitu pilihan paket beserta nilai kriterianya untuk dihitung menggunakan metode SAW di dalam SPK. Selanjutnya, dari kedua tabel ini tidak berdiri sendiri, melainkan dihubungkan dengan relasi one to many. Artinya satu provider bisa memiliki banyak paket data. Relasi ini dibentuk dengan meletakkan ID provider sebagai version key di dalam tabel paket data. Kami juga menerapkan aturan one delete change on update cascade pada version key ini. Artinya jika suatu saat sebuah provider, misalnya provider X, bangkrut dan datanya dihapus dari table master provider, maka seluruh paket data memiliki provider X tersebut akan otomatis terhapus dari sistem ini dan menjamin tidak ada data yang merusak perhitungan rekomendasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan tentang kode yang ada di tugas kami nih. Yang pertama itu ada di koneksi db.java. Di sini digunakan untuk mengkoneksikan program NetBeans-nya ke database MySQL. Nah, di sini bisa dilihat di sini digunakan untuk mengecek kodenya
Dan di sini juga pastikan link dari SQL-nya atau database-nya terhubung, usernya root. Kalau nggak ada password-nya bisa dihilangkan saja. Selanjutnya itu ada di kelola data.java. Di sini digunakan untuk mengelola data yang ada di desain ini. Nah, di sini di tombol button hapusnya digunakan untuk menghapus pilihan yang ada di desain data ini jika datanya sudah dibuat. Ada juga di sini di button ubah untuk mengubah data di tampilannya, misalnya ada yang salah. Selanjutnya ada di file menu utama .java. Di file menu utama ini untuk menjalankan menu utama dari file ini. Nah, bisa lihat di sini. Sini juga ada button untuk menghitung mana ya? Nah, menghitung kotanya seperti bobot harga, bobot kota, bobot masa aktif dan juga sinyalnya. Dan di sini bisa langsung dihitung di sini. Selanjutnya itu ada tambah di file tambah data.java. Di file tambah data.java ini digunakan untuk menambahkan data di tampilan ini, tampilan tambah data. Seperti misalnya providernya apa, nama paket datanya, harganya, kotanya, masa aktifnya, skor sinyalnya berapa, dan bisa disimpan nanti. Dan nanti file yang disimpan itu akan tersimpan di database-nya. Begitu teman-teman. Oke, kayaknya sekian dari saya. Seperti itu aja. Nanti selanjutnya untuk demo aplikasinya sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Fajar Maulana. Di sini saya ingin mendemonstrasikan bagian dari UI dan flow aplikasinya. Pertama dari sisi UI-nya kami menggunakan tiga warna, biru, kuning, dan putih. Untuk biru dan kuning ini kami gunakan untuk sebagai high contrast. Pemilihan warna dan font tegas ini bertujuan agar data angkanya nanti mudah dibaca. Lalu untuk dari sisi UX-nya, kami menambahkan efek interaktif yang bisa dilihat jika kursor digerakkan ke kolom atau tombol, itu warnanya akan berubah. Ini memberikan feedback visual yang membantu pengguna. Layar juga otomatis disetting maximize saat aplikasi dijalankan agar tabelnya mudah dibaca. Langsung saja ke cara kerja aplikasinya. Pertama ini kita memasukkan bobot harga. Misal saya akan memasukkan 40%, lalu kuota 30, masa aktifnya 20 dan sinyal 10. Lalu aplikasi akan otomatis menghitung paket data mana yang direkomendasikan, paket data terbaik yang direkomendasikan. Di sini juga ada menu untuk menambahkan paket data dan kelola data. Untuk menu tambah paket data sendiri, itu kolomnya terdiri dari provider, nama paket, harga, kuota, masa aktif, dan skor sinyal dari 1 sampai 5. Misal saya akan menambahkan data untuk kuota tree, nama paketnya happy dengan harga 60.000. Kuotanya 32 GB dan masa aktifnya 28 hari. Skor sinyalnya dari skala 1 sampai 5 saya akan isi dengan 3.
data langsung ditambahkan ke database. Lalu untuk menu kelola data, ini mengelola data paket data yang tadi sudah kita input. Misal saya akan mengubah paket data tadi, memberikan skor sinyalnya 2. Atau bisa juga ini untuk menghapus data. Mungkin cukup segitu untuk demo aplikasinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Fajar telah membicarakan. Sebelumnya, saya akan melanjutkan pembicaraan tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Faryala. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan implementasi pada aplikasi tersebut. Kesimpulannya berdasarkan hasil perancangan, implementasi kode Java, hingga pengujian sistem pendukung. Putusan yang telah kita saksikan bersama di kelompok kami menarik beberapa kesimpulan utama, yaitu ada penyelesaian masalah. Sistem ini berhasil memecahkan masalah subjektivitas dan kerumitan dalam pemilihan paket data yang sebelumnya dipaparkan di latar belakang. Yang kedua itu ada efektivitas algoritma yang menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, yang kami telah terapkan terbukti mampu melakukan kalkulasi pembobolan secara akurat dan objektif berdasarkan kriteria harga, kota, masa aktif, hingga skor sinyal. Yang ketiga itu ada integrasi sistem. Aplikasi ini sukses mengintegrasi database MySQL melalui tabel provider dan paket data yang telah saling berrelasi dengan antarmuka. Java Swing yang user friendly sehingga memudahkan pengguna awam untuk mendapatkan rekomendasi paket data terbaik secara instan. Lanjut ke limitasi sistem atau batasan dan kendala. Namun sebagai akademis kami juga menyadari bahwa sistem yang kami bangun saat ini masih memiliki beberapa batasan yang menjadi tantangan di masa depan. Yang pertama, pembaruan data masih manual. Input data, paket, dan nilai kriteria pada dilakukan secara manual oleh administrator. Belum ini secara real time otomatis dengan situs resmi masing-masing provider. Yang kedua, ada kriteria yang terbatas. Variabel penentu keputusan saat ini masih terbatas pada 4 kriteria utama. Pada kenyataannya, preferensi penggunaan bisa lebih baik dan kompleks, seperti adanya bonus, kota malam, atau kota aplikasi tertentu yang belum terrekomendasi di sistem ini. Sekarang batasan-batasan tersebut tentu menjadi peluang besar bagi pengembangan penelitian selanjutnya, seperti integrasi web, scraping data paket secara otomatis, atau penambahan metode Fuji untuk kriteria yang lebih dinamis. Demikian paparan dari kelompok kami mengenal sistem pendukung keputusan pemulihan paket data ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru. Sekarang kami membuka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.